Halo semuanya. Buat kalian yang lagi nonton video ini, kenalin, gue Handarto Ermawan dari Universitas Lampung. Kita akan membahas topik yang menjadi fondasi stabilitas negara, ketahanan pangan. Fokus kita adalah pada komoditas paling esensial, beras. Judul kita hari ini adalah Dari Sawah ke Meja Makan, Efisiensi Rantai Pasok Beras bersama Bulog. Ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah kunci utama untuk memenuhi kebutuhan dunia. Kita akan bedah habis bagaimana inovasi dan kemitraan strategis dengan Bulog dapat menciptakan efisiensi, transparansi, dan yang terpenting keadilan. Let's start this deep dive. Kita harus mulai dengan mengidentifikasi akar dari masalah ini, yaitu rantai distribusi beras yang seringkali tidak efisien di Indonesia. Kenapa tidak efisien? Karena terlalu banyak perantara sebelum beras sampai ke tangan konsumen. Rantai ini terlalu panjang dan berbelit. Coba lihat alurnya yang lama. Petani, tengkulak, penggiling, pedagang, distributor, konsumen. Ini adalah sistem yang boros. Setiap tahap ini pasti menambah biaya dan menurunkan efisiensi. Dan yang paling bikin kita emosi, harga di konsumen sudah tinggi. Tapi petani sebagai produsen malah tetap dapat harga rendah. Logistik, penyimpanan, dan pemasaran di tengah jalan juga menambah kompleksitas yang tidak perlu. Ini adalah gap yang harus kita tutup. Rantai pasok yang panjang ini menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian dan keadilan sosial. Kita bedah 4 area utama yang terkena. 1. Biaya dan harga jual. Biaya distribusi yang tinggi secara langsung menyebabkan harga jual di konsumen ikut naik. Ini membebani semua rumah tangga. 2. Pendapatan petani. Terdapat ketidakseimbangan pada margin keuntungan. Margin keuntungan tidak seimbang antara petani dan pedagang, membuat kesejahteraan petani sulit meningkat. 3. Logistik. Operasional logistik itu sendiri tidak efisien dan seringkali tumpang tindih, membuang sumber daya transportasi dan waktu. 4. Monitoring stok dan transparansi. Akses data dan pelacakan stok tidak transparan. Ini membuat intervensi pasar sulit dilakukan dengan cepat dan akurat. Nggak ada visibilitas. Intinya, kita butuh solusi yang bisa memotong simpul kerumitan ini. Inilah turning point-nya. Guys, kita harus sadar, inovasi pertanian itu super penting untuk menghadapi tantangan global dan menciptakan sistem pangan yang sustainable. Kalau kita nggak inovasi, kita nggak akan maju. Bulog datang dengan game plan yang jelas banget. Mereka menjadi solusi pemangkasan rantai distribusi yang selama ini bikin ribet dan mahal. Strategi mereka itu double punch. Mereka menggabungkan digitalisasi distribusi, biar satset, dan kemitraan langsung dengan para petani kita. Ini bukan cuma omong kosong. Sistem logistik dan data mereka kini terintegrasi secara nasional. Full control. Dan ini yang paling keren. Mereka menciptakan jalur distribusi baru yang jauh lebih efisien dan straightforward. Petani, koperasi, bulog, konsumen. Mereka memotong jalur yang panjang dan gak efisien itu. Ini adalah langkah revolusioner yang dampaknya gede banget. Langsung tujuannya adalah meningkatkan stabilitas harga dan yang paling penting kesejahteraan petani. Mereka memotong birokrasi, bukan cuma beras. Ini smart solution. Sekarang, mari kita ukur seberapa serius dan seberapa besar peran Bulog ini. Kita pakai kerangka analisis pasar yang keren banget, TAM, SAM, dan SOM. Ini bukan hanya soal operasi harian mereka, tapi tentang potensi pasar yang bisa mereka dominasi. Total addressable market, ini adalah seluruh universe pasar. Menurut data BPS, ini adalah seluruh kebutuhan konsumsi beras nasional, mencapai kurang lebih 30 juta ton per tahun. Ini menunjukkan skala intervensi yang sangat mungkin dilakukan. SAM, Serviceable Available Market. Ini adalah pasar yang secara realistis dapat dijangkau dan mereka layani, khususnya melalui program stabilisasi penting seperti SPHP,
stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan bantuan pangan. Ini adalah target pasar yang mereka tackle secara langsung. SOM, Serviceable Obtainable Market. Dan inilah bagian pasar yang diklasifikasikan dapat dikuasai oleh Bulog melalui kekuatan infrastruktur mereka, gudang, armada logistik, dan kemitraan langsung dengan petani. Analisis ini membuktikan bahwa intervensi Bulog memiliki dampak pasar yang sangat besar, terstruktur dan terukur. Mereka tahu persis siapa target mereka dan bagaimana cara meraihnya. Bulog udah jadi tech company di sektor pangan. Mereka menggunakan sistem berbasis data dan teknologi untuk mempercepat distribusi, menekan biaya, dan meningkatkan transparansi. Inovasi utama mereka meliputi pelacakan stok digital, armada logistik dengan GPS untuk visibilitas real time, gudang pintar nasional untuk manajemen stok yang presisi. Semua ini dikendalikan oleh Logistic Command Center. Efeknya, mereka berhasil meningkatkan efisiensi waktu distribusi hingga 30%. Ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat menyelesaikan masalah logistik pangan yang kompleks. Coba kita compare. Alur lama itu, waktu lama dan biaya tinggi. Alur baru, model Bulog K-Hub, Integrated Hub, itu cepat dan efisien. Digitalisasi dan sistem kemitraan ini membuahkan hasil nyata. Dampak positifnya nggak main-main. Distribusi lebih cepat, beras cepat sampai, proses transparan, no more hidden costs, harga stabil, konsumen tenang, petani untung, fair trade buat produsen. Dan pada akhirnya, ketahanan pangan kita kokoh. Ini adalah legacy yang kita bangun. Sebagai final thought dan kesimpulan, pemangkasan rantai pasok beras melalui inovasi Bulog memberikan pesan kuat. Efisiensi dan keadilan bisa berjalan seiring. Digitalisasi yang mereka lakukan itu bukan sekadar upgrade teknologi, tapi solusi struktural untuk kesejahteraan petani dan stabilitas pangan Indonesia. Mari kita dukung terus inovasi ini demi menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mari kita wujudkan visi dari sawah ke meja makan, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung presentasi kita. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme kalian yang luar biasa. Slide terakhir ini bukan sekadar penutup, tapi sebuah ajakan. Kita sudah lihat bagaimana digitalisasi Bulog mengubah rantai pasok dari chaos menjadi efisien dan adil. Ini membuktikan bahwa inovasi adalah jalan satu-satunya. Mari kita semua berinovasi demi menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang program Bulog atau berkolaborasi dalam inovasi pangan, kalian bisa cek website mereka di bulog.co.id atau kontak melalui email lspbulog@bulog.co.id. Gue Handarto Ermawan dari Universitas Lampung, pamit undur diri. Sukses untuk ketahanan pangan Indonesia. Thank you.